Ya, kembali lagi di channel ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang seperti judulnya, yaitu tutorial Express.js. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang apa sih Express.js, nanti bisa disimak video ini. Jadi Express.js itu adalah sebuah framework dari yang namanya Node.js. Nah, intinya Express.js ini untuk membuat biasanya untuk fetching API, jadi untuk mengambil API gitu, untuk mengkonsum API-nya. Jadi istilahnya Express ini sebagai penengah gitu antara database dengan tampilan front end. Jadi sistemnya server side, jadi tidak monolith kayak di Laravel atau di CodeIgniter, jadi satu di dalam satu package folder. Tetapi Express ini adalah sebuah API, yaitu Application Programming Interface. Jadi intinya dia sebagai penjembatan antara data dari database, kemudian dia bisa melempar ke tampilan view atau tampilan view-nya tampilan dashboard gitu misalkan. Nah, syarat untuk menjalankan framework Express ini adalah kita perlu yang namanya Node.js. Jadi nih, yang Express itu adalah Fast Unattended Minimalist Web Framework for Node.js. Jadi dia Express adalah sebuah framework untuk Node.js. Nah, Node.js itu adalah JavaScript runtime. Jadi dia untuk menjalankan runtime ya. Intinya teman-teman bisa searching sendiri lah terkait dengan apa itu Node.js. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan Express.js. Yang pertama, teman-teman harus menginstal dulu yang namanya Node.js. Jadi teman-teman ketika udah menginstal Node.js, nanti bisa dicek di command prompt. Nah, misalkan kita tuliskan node inv. Nah, ini kayak versi 18.16.0. Kemudian npm inv, ngecek npm versi npm-nya. Jadi sekali install Node.js ini udah terinstall juga npm-nya 95.1. Oke, nanti dia kalau misalkan belum ada, berarti teman-teman harus install dulu di komputer masing-masing. Tinggal download aja, terus tinggal ikuti tutorialnya. Kemudian kita beralih ke framework Express.js ini ya. Jadi intinya Express itu untuk membuat biasanya untuk membuat API lah gampangnya gitu. Kita langsung aja coba ya. Pertama-tama kita pakai Gitbase aja. Gitbase. Oke. cd apa sih ceng desktop cd/d nah terus cd video tutorial. Apa sih nama foldernya? Coba belajar pakai ini ya, pakai command prompt ya. Video tutorial nggak pakai dash. Video tutorial cd change directory itu main argumen video. Nah, kelamaan kita langsung buka di sini ya. Nah, di sini kita buka Gitbase-nya, kita ls. Nah, di sini kita udah membuat satu folder yang namanya Express tutorial. Di dalam Express tutorial ini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Jadi kita akan membuat yang pertama adalah kita install Node.js nya install package JSON dengan cara kita ikuti tutorial di Express ya.
cara instalasi Express pertama kali itu adalah dia bikin directory, kemudian masuk ke direktorinya, kemudian kita tuliskan npm init, atau kita buka dulu kode dibuka Visual Studio Code, kode spasi titik, kita buka index.js. Oke, salah. Nah, foldernya masih kosong ya, kita coba install npm init. Nah, enter. Nah, di sini harus mengisikan satu persatu ya, kelamaan kita langsung aja. Ada shortcutnya npm init min-y. Nah, dia npm init min-y ini untuk menginisialisasi npm secara keseluruhan, jadi kita tidak perlu mengisikan satu persatu. Untuk bagi yang masih pemula itu ya langsung min-y aja. Tapi kalau untuk yang sudah di develop, sudah di benar-benar di pekerjaan, biasanya nanti kita isikan sendiri tiap sesuai dengan ketentuan projectnya. Enter. Nah, kalau tadi kita misalkan npm ini, nanti kita mengisikan satu persatu ini ya, name, version, description, dan seterusnya. Nah, setelah kita enter, maka muncul satu file yang namanya package.json. File package.json ini adalah file ini ya, instalan dari Express.js yang berisi ya dependensi untuk Express.js-nya. Kemudian setelah itu kita ikuti lagi tutorial di sini. Oh ya, kita bikin file namanya index.js. Index.js. Nah, misalkan di sini kita bikin log-logan biasa, konsol log biasa ya. Misalkan cons data sama dengan load. Nah, terus konsol log data, misalkan kita save, terus kita buka terminalnya, control backtick ya, atau di sini juga bisa sih sebenarnya, atau dia bisa kita tuliskan npm run index. Oh ya, sebelum itu di package.json kita tambahkan satu script ya. Di dalam script ini tambahkan, namanya bebas, kalau saya biasanya start boleh. Nah, terus titik 2 di sini kita kasih node spasi nama file utamanya atau file induknya, yaitu index.js, jangan lupa koma. Setelah ditambahkan node index.js, maka kita jalankan dengan cara npm run start. Maka akan muncul hello world sesuai dengan ini ya, data yang di dalam. Misalkan kita ganti dengan aku belajar Express, kita jalankan lagi dengan npm run start, enter, dan berganti ya, aku belajar Express. Nah, kemudian kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu tadi itu kita belum menginstal Express, kita baru menginstal package.json nya aja. Jadi untuk menginstal Express itu kita menggunakan ini ya, npm install express. Nah, kita coba tuliskan di sini npm install express. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menuliskan panjang sebenarnya npm install express. Di sini ada shortcutnya, yaitu npm i aja, npm i spasi npm spasi i spasi express. I itu artinya menandakan install. Kita enter dan kita tunggu. Oke, terbentuk satu folder bernama node modules dan satu file bernama packet.log.json. Di sini kita hiraukan dulu aja. Ini ya packet.log itu ya mirip-mirip sama packet.json, cuman dia lebih mendetail. Terus ada satu folder menarik di sini, yaitu yang namanya node modules.
Node Modules itu adalah package bawaan dari Express yang kita install ya, yang berfungsi untuk ya memanggil dependensi atau package-package dari Express, bawaan Express seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke Hello World. Kita coba Hello World-nya. Nah, ini teman-teman bisa kopas langsung aja. Kan kalau mulai kopas langsung aja nggak apa-apa. Paham ya, minimal ada basic pengetahuan tentang JavaScript lah. Nah, setelah kita paste di VS Code, di sini ada deklarasi variabel express, ya kan, require express. Nah, ini dia memanggil modul ya, modul dari node modul sini di folder express. Apa yang kita nih? Express apa yang tadi? Express modul express index. Nah, dia manggil file indexnya. Ini ya kita hiraukan aja sih sebenarnya. Ini kita tinggal menggunakan aja. Kita tidak perlu memperhatikan apa sih ini, gimana sih sebenarnya ini mesinnya lah, ini ya mesinnya, jadi kita tidak perlu terlalu memperhatikan node modul atau apa. Jadi intinya dia memanggil modul dari instalasi node modul tadi ya, yang bernama folder express. Kemudian kita deklarasikan app sama dengan express function. Nah, dia manggil juga fungsi expressnya. Kemudian kita bikin variabel namanya port. Jadi port itu untuk menjalankan aplikasinya ya. Web aplikasinya kita jalankan di port 3000. Ini bebas teman-teman, bisa ganti berapapun, misalkan jadi 3009, 3001, silahkan. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada app.get. App.get itu adalah app ini dipanggil dari sini ya. App ini yang dia memanggil function express. Nah, ini .get ini adalah HTTP method atau HTTP method. Jadi HTTP method itu ada get, yang teman-teman udah tahu, get, post, put, patch, delete. Nah, dan seterusnya sebenarnya masih banyak sih, cuman yang paling sering digunakan adalah itu, get, post, put, patch, dan delete. Kemudian di sini ada query param, ada parameter rec dan res. Rec itu artinya request, res itu artinya response. Ini sebenarnya disingkat ya, kita bisa tuliskan juga response seperti ini bisa, tapi nanti yang di sini menyesuaikan juga, di sini response juga, response. Nah, seperti itu, kita persingkat aja ya, bawaan aja. Terus dia ada res.send. Send artinya mengirim, jadi kita mengirimkan apa sih? Ngirimkan ini ya, hello world di routing slash, jadi route default, route bawaan default. Kita coba dulu aja ya biar paham. Kita coba jalankan npm in run start. Nah, ya, example app listening on port 3000. Kita buka host port 3000, enter. Nah, hello world diambil dari sini ya, res.send hello world. Misalkan kita ganti jadi testing ya. Salah, testing, save nya di sini, salah, save, kita refresh. Nah, dia berubah ganti karena kita harus matiin portnya, Ctrl C, terus clear, misalnya apa itu dia, kita run start lagi. Nah, ini perlu makan banyak waktu ya sebenarnya, supaya refresh ganti testing. Nah, ini kalau misalkan kita develop kayak gini dalam jangka waktu yang lama dan projectnya udah besar, itu akan memakan banyak waktu. Jadi saya beri tips, ada sih itu ya, library bawaan atau package bawaan bisa diinstal juga, namanya nodemon atau nodemon. Jadi kita perlu install nodemon itu
npm install nodemon. Ini nodemon ini digunakan untuk biar bisa hot reload ya, intinya dia bisa langsung nge-reload tanpa kita perlu matiin Node.js nya mesinnya. Kita coba install dulu. Oke, selesai. Kita sedikit ubah ya, di sini ada ini run startnya kan tadi npm run start, dengan di dalamnya ada node ya. Kita tambahin jadi node daemon. Nah, dengan begitu kita ketika start maka akan hot reload atau merefresh otomatis. Enter. Iya, nodemon watching pad watching dan seterusnya. Nah, ini udah berjalan ya. Ini kita refresh juga sama aja sebenarnya. Kalau misalkan kita ubah sini jadi cek ini pakai save, nah dia langsung buat reload. Kita save langsung mereload lagi, dan kita cek perubahannya, kita refresh, cek ini pakai node. Nah, ini dia. Jadi fungsi dari nodemon itu adalah untuk hot reload ya. Jadi untuk biar bisa mereload mereload otomatis gitu. Di sini juga ada di sini kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan ap.get. Nah, kita coba copy paste alt shift bawah, save, kita ganti ke ini, misalkan kita upload ya, ini slash home, slash routing home. Nah, ini halaman about, ini halaman dashboard. Coba refresh halaman dashboard, kemudian kita ganti ke routing apa tadi, about slash about, enter. Gimana sih? Nah, halaman about. Oke, jadi di sini ada dua root. Yang pertama routing home dashboard ini, yang kedua adalah halaman about. Ini dia untuk merubah pad ini ya, pad slash about slash buku slash apa dan seterusnya. Kemudian di sini kita juga bisa pakai yang namanya method post putih, itu bisa sebenarnya post, misalkan post ini user apa ya, customer halaman. Nah, di sini kita coba dulu ya, app.post/customer, dia memberikan respon halaman customer. Kita coba di sini slash enter. Nah, kenapa dia cannot get customer? Karena metode API ini, metode HTTP method yang terutama ada get, post, put, delete, patch itu hanya ada satu yang bisa ditampilkan di browser, yaitu setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau misalkan salah. Jadi setahu saya yang hanya bisa ditampilkan di browser itu hanya metode get saja. Jadi kalau misalkan metode wait, metode pad, put, metode post, put, patch, dan delete itu harus menggunakan yang namanya bisa pakai Thunder Client atau aplikasi Postman misalkan. Ini ada Postman. Nah, kita bisa menggunakan Postman itu untuk mengecek HTTP method yang post, put, patch, dan delete, seperti itu. Jadi hanya bisa, kalau yang di browsernya ya bisa mengambil ini ya, metode get aja, jadi dia mengambil aja, dia nggak bisa mengirimkan push gitu, post gitu nggak bisa. Kemudian terakhir nih di baris ketiga 17 ini ada app.listen port. Nah, port ini dia ngambil dari port ini ya, port 3000. Misalnya kita ganti deh port 3001 misalnya. Yang bawah ini konsol juga kan di 3001. Misalnya kita refresh, dia error.
tidak berjalan. Kita coba ganti 3100, enter, nah muncul lagi. Nah ini fungsi report. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya, Nodemon atau fitur hot reload ini sangat berpengaruh ketika kita merubah satu kata ya, satu huruf, satu angka atau satu huruf gitu, sangat berpengaruh ya ketika developing. Kemudian sini ada console log, ini ada fungsional arrow fungsional. Di sini kita console log example app list ini on port. Jadi ini menjalankan port, menjalankan ini ya, dari atas ke bawah ini jalankan di port 3001 sekarang. Seperti itu. Nah, sekian dulu terkait dengan pengenalan tutorial ya basic Express.js untuk awal-awal. Teman-teman semoga bisa paham. Jadi intinya sebenarnya Express.js ini cukup mudah ya kalau membuat API untuk basic awal-awal seperti ini. Kita bisa mengikuti tutorial di awal-awal lewat website asli yaitu expressjs.com. Teman-teman bisa ngikutin tutorial di sini, kemudian kita ikutin ini next terus bisa nih. Nah, kita ikutin ini bagaimana struktur foldernya, basic routing dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode part kedua ya. Thank you.